Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa baik dan peduli kepada kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini, kami dapat melalui semuanya dengan berkat kekuatan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami kembali rindu dibekali dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami. Bukakanlah hati kami, berikan pengertian yang daripada-Mu, supaya kami dapat semakin mengenal Engkau dan mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Yohanes 14 ayat 27. Tertulis demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu, kaca bagian belakang mobil kami dipecahkan oleh oknum yang tidak diketahui siapa orangnya. Dan polisi memberitahukan kepada kami mengenai insiden ini di pagi hari. Semua barang yang ada di bagian belakang mobil kami telah diambil. Sebagian besar barang-barang tersebut merupakan paket-paket makanan yang hendak kami berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di dalam paket ini terdapat ayat Alkitab yang tertulis di sebuah kertas. Dan ayat dalam kertas itu adalah Yohanes 14 ayat 27 ini. Secara pribadi kami telah mengampuni dan mendoakan agar orang yang memecahkan kaca dan mengambil barang-barang tersebut, supaya mengalami berkat dan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Kristus telah diberikan kepada kita, dan damai sejahteranya berbeda dari dunia. Kita dapat mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan. Mungkin itu hal yang mendukakan hati, menyedihkan, memberatkan pikiran, atau mengecewakan secara manusia, tapi kita tetap dapat menghadapinya dengan hati yang tenang dan bersukacita, karena ada damai sejahtera Tuhan dalam hati kita. Damai sejahtera kita itu tidak tergantung dengan keadaan di dunia ini, dan tidak tergantung pada situasi yang kita alami. Damai sejahtera kita itu terkoneksi secara langsung ke sorga, dan mengikuti suasana sorga, bukan dunia ini, saudara. Secara pribadi kami tidak terganggu dengan kejadian yang kami alami itu, karena ada damai sejahtera Kristus yang menguasai hati dan pikiran kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita merenungkan ayat renungan kita pada hari ini, apa sebenarnya makna dari Yohanes 14 ayat 27 ini buat kita? Maknanya adalah yang pertama, jangan terganggu dengan keadaan yang terjadi di dunia ini. Dalam pasal 14, Tuhan Yesus menyampaikan kepada para murid-Nya bahwa Ia akan pergi ke rumah Bapa dan menyediakan tempat bagi mereka. Kabar perpisahan ini belum begitu dipahami oleh para murid ketika itu, dan ini terkesan sebagai berita duka bagi mereka. Tapi Tuhan berkata bahwa damai sejahteranya Ia berikan kepada mereka. Dan damai sejahtera itu tidak sama dengan damai sejahtera yang dari dunia. Apapun keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan kita terganggu dengan hal itu. Jangan sampai hati dan pikiran kita terpengaruh secara buruk. Ingatlah saudara, bahwa ada damai sejahtera Kristus di dalam kita. Pesan firman Tuhan dalam ayat ini, jangan gelisah dan gentar hatimu.
Yang kedua, saudara, tetap fokus pada janji firman Tuhan. Tuhan menghendaki kita untuk memandang kepada janji-janji firman-Nya yang kekal. Jangan berfokus kepada hal-hal yang sementara sifatnya. Tentu selama kita hidup di bumi ini, kita mempunyai berbagai kebutuhan dan juga punya harapan-harapan tertentu. Tapi itu tidak menjadi fokus kita, saudara. Tuhan pasti selalu akan menyediakan dan menuntun kita dalam kehidupan yang penuh dengan berkat Tuhan. Namun sekali lagi, pandangan rohani kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saat ini sedang saudara hadapi? Adakah hal-hal itu membuat saudara terganggu secara mental, secara rohani, secara kejiwaan? Mari ingat firman Tuhan ini. Jangan terganggu dengan situasi yang terjadi, dan tetaplah fokus memandang kepada janji firman Tuhan. Percaya, saudara, Tuhan itu baik. Damai sejahtera-Nya melimpah selalu di dalam kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, Tuhan, karena Engkau memberikan kami damai sejahtera yang bukan dari dunia ini, tapi suatu damai sejahtera yang berasal dari sorga, yang tidak tergoncangkan dan tidak terpengaruh dengan situasi apapun di dunia ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena hati kami, hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Sebab itu kami tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dan gentar, karena Engkau ya Tuhan, yang adalah sumber damai sejahtera, ada bersama-sama dengan kami, memberikan kami kekuatan, sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Tolong kami selalu ya Tuhan, supaya kami memandang kepada janji-janji firman-Mu, percaya dan bersandar kepadamu saja. Engkau ya Tuhan tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, memberikan kekuatan yang kami perlukan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, berkat dan perlindungan-Mu atas kami semua di sepanjang hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk yang sedang sakit, jamahlah dan sembuhkan ya Tuhan. Kuatkanlah yang lemah, bangkitkanlah semangat dari mereka yang berputus asa, dan berikanlah jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi mereka yang sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau selalu menolong dan memelihara kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.